Man bana masjidan banallah mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka Allah bangunkan untuknya satu tempat di surga. Yang bisa bangun masjid orang kaya. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini dalam surga. Jari telunjuk dan jari tengah. Orang yang bisa menyantuni anak yatim sehingga di surga dekat dengan Nabi, orang kaya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menyia-nyiakan anak yatim, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, membiarkan orang miskin. Kalau mau selamat dari pendusta agama, berarti mesti nyantuni anak yatim dan membantu orang miskin. Siapa yang bisa melakukan itu? Orang kaya. Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Uruslah telapak kaki ibumu, maka kau masuk surga. Siapa yang bisa membahagiakan orang tuanya, membangunkan rumahnya, membelikan mobilnya, memberikan perhiasannya, menanggung biaya hidupnya? Orang kaya. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, amalnya hilang, putus. Illa min salasin, kecuali 3. Amal yang tetap mengalir, yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Siapa yang bisa melakukan sedekah jariyah? Orang kaya. Aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Siapa yang bisa menyekolahkan anak pondok pesantren 7 tahun, S1, S2, S3, kirim ke Turki, ke Maroko? Orang kaya. Waladun solehun, anak yang soleh. Siapa yang bisa menyekolahkan anak pendidikan berkualitas, pondok pesantren, Islamic boarding school? Orang kaya. Lalu kemudian ketika datang seorang, ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal. Afa atasaddaqu anha? Apakah saya boleh bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Siapa yang bisa bersedekah sumur bor supaya pahalanya mengalir 24 jam untuk orang tuanya? Orang kaya. Ayu sedekatu afdal, apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Saqil ma, menyalurkan air minum. Siapa yang bisa menyalurkan air minum? Orang kaya. Lalu kemudian kata Nabi SAW, di antara amal yang mengalir adalah inna mimma yalhaqul muslim min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Amal yang tetap mengalir bagi seorang muslim setelah dia meninggal dunia, nahran ajrahu, mengalirkan air sungai. Siapa orang yang mampu mengalirkan air sungai, membuat irigasi gratis, sumur bor gratis? Orang kaya. Lalu kemudian baitan libnis sabil banahu, siapa yang sanggup membangunkan rusunawa, rumah untuk anak yatim fakir miskin berprestasi di kampus sehingga mereka tidak perlu mikirkan bayar uang kos? Orang kaya. 10. Kok Ustadz bisa ingat 10? Ini mengalir karena tengkleng. Mengalir, cair dia. Jadi hari ini diajarkan umat Islam meninggalkan pasar. Harta ini hanya akan melalaikan dari Allah. Marilah kita hidup bersusah-susah. Itu pesan Belanda 80 tahun yang lalu. Kata Belanda, tanahmu, tebumu biar kami yang ngurus. Kamu zikir aja, kata Belanda. Itu Islam versi Belanda. Mereka belajarnya pun nggak tanggung-tanggung. Di mana mereka ini belajar? Di Makkah. 6 bulan dia belajar di Makkah. Sholat di Masjidil Haram. Belajar kepada, mendekati ulama-ulama Indonesia yang ada di Makkah waktu itu. Indonesia belum ada. Tapi Nusantara sudah disatukan dalam satu bahasa. Mereka menggunakan bahasa Arab Melayu, huruf Arab Pegon, tapi bahasanya bahasa Melayu. Mereka datang mendekati Syekh Nawawi Al-Bantani. Mereka ingin belajar bagaimana budaya orang Nusantara, bagaimana orang Islam di Indonesia. Setelah 6 bulan belajar Islam, dia pun datang ke Nusantara atas nama Syekh Abdul Ghafur, mengobo-obo umat Islam, membenturkan antar mazhab. Setelah tua dia pun murtad, pulang lagi kembali ke Amsterdam, namanya Snokhorgrond.
guru besar bahasa Arab di Universitas Leiden, Belanda. Mereka berhasil. Tapi ternyata umat Islam tidak bisa dibohongi. Umat Islam mengatakan jihad fisabilillah, mereka tidak takut mati. Umat Islam sampai hari ini tetap ada, tetap mencari harta, tetap mengelola hasil bumi. Tapi orientasi mereka tidak harta, orientasi mereka adalah ingin menjadi hamba Allah yang terbaik. Karena 10 amal yang saya sebutkan tadi, itu adalah amalnya amal-amal orang kaya. Jadi kalau begitu, yang masuk surga itu adalah orang-orang kaya. Orang miskin kalau sabar, kalau nggak sabar di dunia melarat, di akhirat neraka jahanam. Jadi saya selalu memotivasi. Mungkin itu juga maka banyak orang tidak suka, karena ceramah saya itu selalu memotivasi umat Islam untuk mengelola alam, untuk duitnya banyak, bangun masjid banyak-banyak, bantu fakir miskin anak yatim, buat sekolah tahfiz Quran, belanja ke warung tetangga, bebaskan dari riba. Itu mungkin.